Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kalamullahi azza wa jalla wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang khutbah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung beberapa hari lagi insyaallah kita akan berpisah dengan bulan yang penuh barokah, bulan Ramadan. Masih tersisa beberapa hari. Maka dalam rangka syukur nikmat ini, hal-hal yang telah terlampau, yang kita luput dari kebaikan-kebaikan yang barokah, maka masih ada beberapa hari, belum ada kata terlambat. Sebagaimana seseorang menjelang akhir hayatnya, masih Allah berikan pintu taubat selama nyawa belum di kerongkongan, atau selama matahari belum terbit dari arah tenggelamnya. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahmakumullah, senantiasa tak lupa kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Jalla dzikruhu dalam rangka berbekal di hari akhir, di mana di hari akhir itu tidak ada lagi pertemanan yang setia. Semua orang akan berlari dari saudaranya, bahkan dari ayah ibunya, bahkan dari anak-anaknya. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Maka kita siapkan bekal khususnya di bulan Ramadan di penghujung akhir ini dengan sebaik-baik bekal. Jamaah rahimani wa rahimakumullah ta'ala, sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita mencontoh seluruh apa yang dituntunkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi menutup dari akhir bulan Ramadan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya beliau menceritakan kana Rasulullah SAW idza dakhala asyaru ay asyaru awakhir Ramadan syidda mi'zarahu adalah kebiasaan Rasulullah SAW apabila sudah masuk 10 akhir bulan Ramadan. Kebiasaan beliau ialah syidda mi'zarahu, mengencangkan sarungnya, wa aiqadha ahlahu, wa ahya lailahu, wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu, menghidupkan malam-malamnya dan
membangunkan anak istrinya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, semua itu beliau lakukan dalam rangka menghidupkan 10 malam yang paling terbaik dari 1 tahun. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan wal asr walayalin fajr, wal fajr walayalin asr, wal fajr walayalin asr, yakni 10 terbaik. 10 terbaik di malam harinya ialah 10 akhir Ramadan. Kenapa? Karena dari 10 akhir ini tersimpan ada rahasia 1 malam yang kadarnya lebih baik daripada 1000 bulan lamanya ketika seseorang beribadah di malam itu. Kadar nilai pahalanya. Adapun 10 siang harinya ialah 10 awal Dzulhijjah. Karena di 10 awal Dzulhijjah siang hari itu ada ibadah wukuf di Arafah. Ada puasa Arafah bagi yang tidak wukuf. Ada ibadah kurban. Maka siang hari terkumpul kebaikan, yakni pada 10 awal Dzulhijjah. Maka dalam rangka menghidupkan 10 akhir Ramadan, beliau syadda mi'zarahu, mengencangkan sarungnya. Ada 2 artian jamaah. Yang pertama ialah bersungguh-sungguh dalam beribadah, mengencangkan ikat pinggangnya. Kemudian tafsiran yang kedua ialah mengencangkan sarungnya, artinya tidak menggauli istri-istrinya. Kenapa? Karena menggauli istri hukum asalnya ialah bagian dari dunia, kesenangan dunia, hukum asalnya. Maka di 10 akhir Nabi menjauh dari dunia, memperbanyak ibadah. Maka ada istilah namanya ibadah i'tikaf. Kemudian ahya lailah, Nabi menghidupkan malam-malamnya. Bagaimana menghidupkan malamnya? Ialah mengisi dengan ibadah-ibadah secara umum, apapun itu. Tidak harus sholat. Meskipun dia memperbanyak membaca sholawat Nabi, meskipun dia banyak berdoa, membaca Al-Quran, bersedekah, membaca kitab-kitab para ulama, yang jelas dia mengisi malam tadi di masjid dalam rangka mengingat kebesaran Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud i'tikaf. Lalu bagaimana i'tikafnya Nabi? Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan, saya tidak pernah melihat Nabi SAW sholat terus dari ba'da tarawih isya sampai subuh. Artinya beliau ada menyisihkan waktu sedikit untuk istirahat. Ini petunjuk dari Nabi SAW agar kita juga memperhatikan hak jasad, hak tubuh kita. Meskipun kita i'tikaf, sisakan 1 jam atau 1,5 jam untuk tidur sejenak di masjid. Demikian Rasulullah SAW, orang yang paling hebat ibadahnya. Lalu yang terakhir ialah aiqadha ahlahu. Beliau membangunkan istri-istrinya, keluarganya. Ini pesan jamaah bahwasanya setiap kita pemimpin keluarga hendaknya harus mampu memimpin istri kita di dunia agar kita nanti bisa bersama-sama di akhirat, yakni di surganya Allah Ta'ala. Pendidikan suami yang baik, pendidikan seorang bapak yang baik sudah barang tentu akan menghasilkan produk yang baik. Kalaupun ada yang ternyata qadarullah tidak baik, itu pengecualian. Apakah ada? Ya jawabannya ada, tapi sedikit gitu loh. Jangan pakai dalil. Ustadznya dibantah dengan dalil. Lah kayak bojone Nabi Lut itu kan sedikit. Agar kita tidak sombong, memastikan nek aku soleh bojoku soleh mesti 100% lah, mesti. Mengatakan
mengatakan mesti ini kan, ini mendahului takdir Allah. Kebanyakan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah anak istri kalian dari api neraka. Bagaimana cara menjaga dari api neraka? Ta'limuhum, mengajarkan mereka tentang akidah tauhid, mengajarkan mereka tentang cara beribadah yang benar sesuai tuntunan. Aku lu qouli hadza wastaghfiru li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ittaqullah faqad faza'al muttaqun. Faedah yang pertama dari hadis di atas ialah bagaimana Nabi sangat bersemangat di 10 akhir. Maka banyak yang mengatakan ibarat kita balapan mendekati garis finish, harusnya lebih semangat, lebih kencang lagi. Tidak malah tertipu dengan diskonan, tidak tertipu dengan buka bersama yang melalaikan, ya, yang melalaikan, ada garis bawah. Faedah yang kedua, Nabi di 10 akhir bulan Ramadan berusaha mencari Lailatul Qadar dengan menghidupkan malamnya. Maka kalau dia orang yang free, sudah persiapan 11 bulan, aku kudu iso itikaf total, ini lebih baik. Tapi Islam rahmat. Bagaimana keadaan orang-orang yang bekerja sebagai security atau petugas kesehatan atau petugas keamanan, misal Pak Polisi? Maka tentu ada solusi. Iktikaf, ada yang berpendapat harus 10, nggak boleh pulang sama sekali, ada. Tapi wallahu alam, pendapat yang banyak dinukil dalam kitab fikih Muyassar juga disebutkan, pendapat Imam Syafi'i juga disebutkan lahdhotan. Meskipun seseorang sesaat 1 jam, 2 jam dia niatkan iktikaf, maka itu sah iktikafnya. Lalu bagaimana seseorang tadi yang petugas-petugas tadi, dia harus dinas malam. Seandainya dia bisa sholat jamaah, sholat, ada yang mengatakan dari maghrib, isya dan subuh, ada yang mengatakan isya dan subuh, dia bisa jamaah, itu sudah termasuk menghidupkan malam Lailatul Qadar kalau bertepatan. Yang jelas dia sambil jaga memperbanyak zikir, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pelajaran yang ketiga ialah dalil bahwasanya malam Lailatul Qadar itu letaknya di Ramadan. Ini sebagai bantahan orang-orang yang mengatakan Lailatul Qadar sudah tidak ada. Bantahan bagi yang mengatakan Lailatul Qadar itu bisa di luar Ramadan. Ini bantahannya itu. Pelajaran berikutnya atau yang terakhir ialah hendaknya ketika seseorang menanti akhir, baik akhir Ramadan atau akhir hayatnya, hendaknya ia mendekat kepada Allah, memperbanyak ibadah. Maka termasuk fadilah seseorang ketika beruban, itu bertambah kemuliaannya, bukan masalah zat ubannya, tapi tatkala dia mampu berkaca, bercermin, ternyata saya sudah ubanan, sudah waktunya saya akan dipanggil, sehingga dia lebih semangat. Maka tidak heran ketika para ulama dahulu, para ulama salaf, ketika sudah 40 tahun umurnya, kasurnya digulung, Pak. Jangan sakit ngamal, kasurnya digulung, sudah tidak tidur lagi di kasur. Dia hidupkan malam-malamnya untuk menjemput akhir hayatnya. Bagaimana datang ketika ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan seluruh veteran perang Badar. Ditanya kuis, sapa sing iso nafsir kayak iki? Banyak yang menafsirkan, ternyata luput. Hanya satu yang benar.
dari seorang anak muda masih SD. Kalau sekarang masih SD. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kata Ibnu Abbas, tafsirnya ialah iqtaroba al-mautu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat menafsirkan akan datang ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diakhiri apa? Wastaghfir. Suruh memperbanyak istighfar, suruh memperbanyak amal soleh taubat. Maka hendaknya di 10 akhir Ramadan ini kita berbanyak istighfar. Kita berbanyak takut kepada Allah, kita berbanyak amal soleh. Jangan-jangan bisa jadi ini Ramadan terakhir kita, tahun depan tidak ketemu lagi. Maka kita praktekkan di hidup kita ini. Sisa umur berapapun kita, termasuk saya, termasuk Anda yang masih muda, tidak ada yang bisa menebak. Maka sisa umur yang kita tidak tahu, segera perbanyak taubat. Sebagaimana Nabi. Nabi orang yang sudah dijamin Nabi, yang sudah dijamin Allah untuk masuk surga, diampuni, suruh memperbanyak istighfar, suruh memperbanyak amal soleh. Sudah genah nih masuk surga, apalagi kita yang belum tentu. Semoga Allah Ta'ala menerima seluruh amalan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Semoga Allah mengampuni segala dosa kita yang telah lalu, dosa kedua orang tua kita, dosa para guru kita. Sehingga ketika bertemu bulan kemenangan yang benar-benar menang, kita seperti bayi yang baru lahir, yakni terampuni dosa-dosanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma taqabbal minna min siyamina wa ruku'ina wa sujudina wa qira'atina min Qur'anil Karim. Allahumma ansurna ikhwanana fi Palestin wa dammir a'da'ad-din minal yahudi wal musyrikin ya qawiyal aziz ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.